Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita mengenai bisnis intelijen ini ya, di mana itu setelah kita membahas mengetahui ya proses daripada bisnis intelligence ya, di mana kita berusaha untuk menyajikan ya suatu keputusan, suatu decision support system yang itu adalah berbasis kepada analisa data. Tentu analisa data ini berbasis kepada metode. Nah, untuk bisa membuat satu data analisis di dalam bisnis intelijen ini, maka metode yang paling umum itu adalah data mining. Ya, data mining ini adalah proses di mana ya iteratif proses ya proses yang dilakukan secara berulang-ulang gitu ya yang untuk berusaha untuk menemukan suatu pola. Jadi data mining adalah metode dalam ilmu komputasi atau computer science ya, yang merupakan dalam bentuk algoritma. Algoritma yang dirancang secara iteratif ya, berulang-ulang untuk mencari suatu pola di dalam suatu cara kerja pengelolaan database. Tentu database ini adalah berawal atau berasal dari aktivitas bisnis ya. Nah, database ini kita peroleh dari mana? Dari semua aktivitas bisnis yang terdokumentasi oleh sistem. Ya, bentuknya adalah ya bisa kita katakan sebagai big data. Ya, tentu di awal-awal perkuliahan saya jelaskan bahwa semua proses bisnis itu pasti menghasilkan suatu output, menghasilkan suatu data. Yang data itu, gitu kan, itu terakumulasi secara time series, ya. Misalkan data penjualan, data marketing, data investasi, data pembelian dan macam-macam. Semua ini adalah data yang dalam bentuk time series yang sangat besar, ya. Juga tergantung daripada scalability daripada suatu perusahaan atau company. Nah, data mining ini saudara-saudara, tujuan utamanya adalah berusaha untuk mengekstrak atau menyadap informasi, ya. Mengekstrak itu bisa kita artikan sebagai menggali informasi, ya. Jadi data mining ini berupaya untuk menemukan suatu pola, yang pola itu nanti menjadi suatu informasi. Tentu informasi inilah awal awal hal ihwal daripada analisis yang akan diberikan kepada performansi daripada suatu proses bisnis. Jadi data mining ini bisa kita artikan sebagai proses eksplorasi ya dan analisis dataset. Jadi data mining ini definisi sederhananya adalah proses pencarian, proses eksplorasi dan analisa pada kumpulan data, dataset ya. Jadi data itu sudah kata jamak, tapi kalau data itu sangat besar ya kumpulannya secara terakumulasi secara waktu bisa kita sebut sebagai dataset gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh data mining ini langkah pertama adalah algoritma yang dirancang itu mencari pola ya, mencari pola yang umum. Data yang kita peroleh itu tidak berbentuk seperti yang pernah kita lihat ya. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan dengan model matematis ya kan, Pak, saya itu biasa mengerjakan fungsi linier. Fungsi linier itu adalah Y sama dengan AX minus B. Ya. Jadi Y sama dengan AX minus B itu kalau kita plot dalam grafik ya, itu bentuknya lurus. Lurus proporsional ya antara Y dengan X, antara sumbu Y dengan X itu proporsional ya, membelah bidang antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu proporsional. Nah, sayangnya data yang akan kita peroleh dari data proses bisnis itu pasti tidak berbentuk seperti itu. Nah, bagaimana data mining ini langkah pertama diterapkan? Langkah pertamanya adalah mencari pola, ya, find regular pattern. Ya, dia mencari pola yang umum dulu, ya. Jadi regular pattern ini adalah tugas utama daripada algoritma yang digunakan untuk mencari ini dulu, ya. Mencari pola yang umum. Pola itu banyak sekali, berarti pola di dalam data yang kita peroleh itu banyak sekali, unlimited. Karena data ya tadi ya saya jelaskan waktu di pertemuan kemarin,
bentuk data yang kita peroleh itu adalah data yang semuanya adalah tidak memiliki suatu pola secara umum. Tidak memiliki suatu pola secara umum, tapi bisa dibuat pola secara lokal, ya. Jadi data ini memang harus kita pahami gitu kan. Tidak memiliki pola yang umum, tapi bisa kita buat pola-pola yang khusus, ya. Atau bisa diartikan bahwa data ini memiliki suatu pola-pola yang tersederhanakan. Nah, regular pattern ini, saudara-saudara, apa gunanya? Dia adalah nanti akan kita gunakan untuk mengekstrak relevant knowledge, ya. Dulu itu kemarin saya jelaskan dengan Pak, datanya nggak karu-karuan Pak. Bisa nggak ini saya dekati dengan persamaan linier, misalkan ya. Jadi data yang polanya nggak karu-karuan itu digunakan data yang pendekatan data yang linier, bahwa peningkatan Y itu proporsional dengan peningkatan X, ya. Semakin besar X, maka semakin besar Y. Nah, apakah pola seperti itu? Belum tentu. Tapi bisa kita gunakan sebagai pendekatan. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan itu, banyak informasi yang hilang. Informasi yang hilang. Padahal datanya itu adalah memang tidak seideal linier. Ya, peningkatan X itu akan berdampak kepada peningkatan Y. Tidaklah seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya kan? Memang tujuan ini adalah data mining itu mencari pola dulu. Ya, jadi kita membuat pola, itu menemukan regular pattern untuk mendapatkan informasi yang relevan, ya. Agar apa? Agar tujuannya nanti waktu kita mendesain desain support system itu kita menemukan suatu aturan yang bersifat atau berfungsi, aturan-aturan yang akan merecovery, ya, akan memperbaiki daripada suatu performansi kinerja suatu bisnis seperti itu, ya. Nah, data mining ini bentuknya banyak sekali nanti di dalam itu di dalam implementasinya, ya. Tentu akan itu bermacam-macam, ya. Jadi data mining ini kan tadi saya katakan ya, itu dia adalah proses itu uh, proses yang secara iteratif, ya, iteratif dalam rangka untuk mengekstrak suatu pengetahuan atau informasi. Jadi data mining ini bisa kita gunakan sebagai learning model, ya. Jadi dia akan kita terapkan dalam bentuk model pembelajaran, ya, supaya menemukan suatu pola, ya. Jadi data mining ini beriterasi terus belajar, ya. Terus belajar. Pertama adalah pendekatan yang linear dulu. Linear Y sama dengan AX plus minus B. Nah, itu mana informasi yang hilang? Nah, itu nanti harus dievaluasi. Berapa informasi yang hilang kalau kita menggunakan pendekatan linear? Kalau pendekatan linear ini nggak cukup, apa yang harus kita lakukan? Linear dua variabel, ya, Y sama dengan AX, ya, minus katakanlah atau plus minus itu variabel yang kedua, ya, Z gitu kan, Y sama dengan AX minus BZ minus C misalkan. Itu kita iterasi. Ada berapa informasi yang hilang? Nah, terus kita informasi terus sampai kita berusaha menemukan regular pattern. Apa kriteria kita menemukan regular pattern? Kriterianya adalah apakah kemarin saya jelaskan ya bahwa validasi dari suatu model apakah konsisten, ya. Jadi data mining itu diizinkan itu tidak presisi, tidak akurat, ya. Kenapa? Karena validasinya itu harus terus dilakukan dulu. Pak, ini modelnya ternyata linear 3 variabel. Apa validasinya? Kesalahannya minimal. Nah, berarti ini sebagai cikal bakal model yang akan kita jadikan sebagai itu model umum yang berlaku pada suatu proses di dalam itu output atau data set yang kita peroleh dari itu proses suatu bisnis seperti itu. Nah, dari situ saudara-saudara, analisis kalau kita sudah memvalidasi ya, itu regular pattern atau pola umum yang terjadi dari suatu data set dari proses bisnis, maka kita sudah menemukan uh, data model, ya, atau itu regular pattern gitu kan yang sudah tervalidasi dengan kriteria kesalahannya dari semua data itu relatif lebih minimal seperti itu. Berarti kita memang tujuan daripada data mining adalah seakurat mungkin, ya, as accurate as possible. Nah, gini ya. Ini memang as accurate as possible artinya apa? Diizinkan salah, ya.
diizinkan saja. Jadi kalau Anda nanti tugas akhir gitu ya, Anda jangan terjebak untuk mengejar akurasi 100% ya. Karena pernah bimbingan, saya juga pernah bimbing mahasiswa ya di Unsia juga ya, itu akurasi 100% itu nggak mungkin. Akurasi 100% ya. Jadi ada yang salah di dalam pendekatannya ini ya. Jadi karena apa? Datasetnya itu pasti besar. Datasetnya besar, polanya itu nggak sama. Sehingga apa? Sehingga pasti ada kesalahan. Nah, data mining ya diizinkan untuk mencari suatu pola dengan pendekatan model matematis gitu kan, yang itu tidak akurat sama sekali. Kenapa? Karena model matematis itu tidak mewakili semua data yang ada atau mewakili populasi datasetnya. Tidak akan mungkin. Karena bentuk datasetnya itu nggak karu-karuan. Ya. Tapi kita diminta untuk membuat satu pola approach, pola approximation, pola pendekatan. Sehingga apa? Pola pendekatan itu, saudara-saudara, sebagai regular pattern, itu diizinkan memiliki suatu akurasi pada ukuran tertentu. Berapa? Ya, berapanya ini adalah berdasarkan itu berdasarkan penghitungan ya, tentu kita mencari akurasi dengan kesalahan yang sangat minimal sekali. Tidak akan mungkin 0% kesalahan itu, pasti lebih dari 0%. Berapa? Ya sekecil mungkin, tapi tidak akan mungkin 0%. Karena data itu variasinya sangat besar sekali. Itu ya. Jadi dengan definisi seperti tadi, saudara-saudara, maka itu data mining setelah kita berhasil melakukan pemetaan pola, ya kita membuat satu model matematis yang ideal, yang mendekati dengan kriteria akurasi yang sangat tinggi, kesalahan yang sangat minimal, maka kita sudah mulai membuat satu interpretasi. Jadi interpretasi ini adalah telaah, ya, telaah jadi atau penilaian atau perkiraan, ya. Jadi tujuannya adalah dengan uh, identifikasi pola umum di dalam dataset ya, yang sudah kita peroleh, kita boleh membuat satu interpretasi, ya, membuat satu penafsiran. Ya, Pak, ini meningkat. Ya, Pak, ini menurun. Kenapa meningkat dan menurunnya ini? Nah, meningkat dan menurunnya adalah karena dua variabel ini, Pak. Variabel X dan Z misalkan. Jadi variabel X dan Z itu konsisten mengakibatkan kenaikan atau penurunan pada output J. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sudah punya itu regular pattern ya, pola yang umum antara hubungan antara tiga variabel kan, Y sama dengan AX minus itu BZ ya kan, minus C. Variabelnya mana saja? Variabel inputnya. Variabelnya adalah X dengan Z ya. Nah, variabel X dan Z inilah yang akan kita jadikan sebagai hubungan yang konsisten dengan variabel Y. Gitu ya. Ini sebagai contoh saja ya. Tentu dalam contoh permasalahannya tentu sangat bervariasi, tidak seideal seperti itu. Setelah kita bisa buat interpretasi ya saudara-saudara ya, bahwa ada hubungan yang konsisten ya. Hubungan konsisten ini adalah hubungan yang sederhana saja ya. Terjadi peningkatan ya, atau terjadi penurunan atau terjadi stagnansi. Nah, boleh ya. Karena pola-pola daripada itu hubungan ini kan bisa kita gambarkan sebagai pola hubungan yang linier ya. Pak, dia hubungannya adalah linier ya, meningkat seiring dengan peningkatan input. Nah, misalkan gitu ya. Atau juga menurun. Nah, peningkatan dan penurunan ini saudara-saudara atau juga stagnansi kan mandek gitu ya. Mandek tidak sepanjang waktu dia akan mandek terus, Pak. Artinya Pak, kita bisa predik. Kita bisa melakukan suatu perkiraan. Jadi dengan regular pattern atau pola umum yang kita temukan dengan data mining ini gitu kan, kita bisa melakukan interpretasi dan juga bisa melakukan prediksi. Jika misalkan dataset ini yang sudah teranalisa, sudah menemukan satu pola umumnya, maka kita bisa forecast ya dalam waktu yang akan datang. Berapa waktu yang akan datangnya? Terserah, boleh ya. Yang penting adalah ada justifikasi ilmu-ilmu bisnis yang kita libatkan di sini. Nah, tentu ini adalah tantangan bagi Anda semua ya kan, karena Anda mau nggak mau harus belajar ilmu bisnis. Ya, karena Anda bisa menjelaskan, Anda dengan kemampuan algoritma yang Anda miliki, itu
mengerjakan hal ini sangat sangat mungkin sekali, sangat mudah sekali. Tapi begitu itu dijelaskan menjadi suatu penjelasan rasional berbasis ilmu bisnis, nah tentu kita cukup lemah kalau kita nggak belajar. Ya, jadi kita harus memperbanyak literasi, ya, teori-teori ilmu bisnis, teori marketing gitu kan, supaya kita bisa menjelaskan result hasil yang kita peroleh dengan data mining. Ada pertanyaan, saudara? Silakan. Halo, halo, Ya, Pak. ya silakan. Ya, Ada pertanyaan. Nah, ini ya. Jadi tadi saya jelaskan dengan model regresi linier ya. Tentu model linier itu model yang paling mudah ya. Ya, itu karena itu ini seharusnya menggunakan papan ya, papan smartboard ya supaya saya bisa menunjukkan gitu kan. Tapi ya udahlah ini sementara itu dengan keterbatasan kita saat ini ya. Ini itu visualisasi untuk menjelaskan bagaimana hubungan data set yang kita peroleh dengan pendekatan linier. Tentu ini saya ceritakan secara verbal dulu ya. Nah, saudara, inilah perbedaan antara metode-metode dalam ilmu komputer dengan ilmu statistik ya kan. Apa bedanya dengan data mining? Ya, data mining itu lebih spesifik ya, secara tujuan, maupun secara proses itu secara lebih spesifik. Kalau OLAP ya, OLAP gitu kan, online analytical processing gitu kan, OLAP ya, itu dia hanya mengekstraksi kan atau mencari eh, ini ya agregat dari data, ya, agregat ya, agregat dari suatu data. Ya, dia itu betul spesifik, tapi hanya mencari suatu hasil akhir. Ya, hasil akhir perbedaan antara sebelumnya dengan yang sekarang. Statistik dia hanya verifikasi dari hipotesa. Ya, hipotesa. Ya, dia masih terlalu sangat umum. Tapi kalau data mining saudara-saudara, dia sudah mulai identifikasi pattern, ya, mulai identifikasi pola. Dan polanya itu bisa berubah-ubah. Pola itu nggak ada yang sama. Pola itu antara satu dengan yang lain tidak sama. Tapi pola itu bisa kita buat pola umum, juga bisa pola secara khusus berdasarkan waktu. Pak, pola 3 bulanan, nah, itu boleh. Pak, pola 6 bulanan, nah, itu boleh. Pak, pola tahunan, boleh. Jadi pola ini bisa kita buat secara konsisten berdasarkan urutan waktu. Tapi kalau statistik itu pola yang sangat umum sekali, yang itu tidak bisa mewakili pola-pola secara resolusi dalam waktu yang sangat tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi tujuan daripada data mining ini lebih spesifik karena dia dilengkapi dengan algoritma itu pattern, itu searching pattern atau lokalisasi daripada suatu pola. Dengan cara seperti itu, penjelasan kita akan semakin besar, akan semakin analitik. Ya, semakin analitik. Kenapa di triwulan pertama, 3 bulan pertama meningkat? Kenapa 3 bulan kedua menurun? Kenapa kemudian meningkat lagi? Meningkat berapa persen? Nah ini pola-pola ini saudara-saudara bisa kita detek dengan data mining. Kalau statistik itu hanya pola secara umum saja, seret, ya. Data 10 tahun itu langsung di set oleh statistik gitu kan secara umum ya. 10 tahun meningkat terus, meningkat tajam. Misalnya. Tapi kalau di dalam data mining belum tentu. Data mining Pak ini meningkat landai tahun sekian. Pak ini meningkat lebih sedikit lagi tahun sekian. Pak ini meningkat drastis di tahun sekian. Jadi lebih analitik. Itulah keunggulan daripada data mining. Jadi dia bisa terlokalisasi dalam periode waktu tertentu atau juga dalam pola-pola yang tertentu. Itu jadi keunggulan data mining ini lebih kaya, ya kan? Algoritmanya tidak hanya sebatas mencari hubungan variabel, tapi melokalisir, ya, melokalisir daripada dataset yang kita peroleh secara periode tertentu, gitu ya. Oke, nah apa contohnya? Contohnya adalah mencari hubungan marketing. Tentulah ya, hubungan marketing itu segmentasi customer, target customer, gitu kan. Kemudian prediksi itu respon marketing gitu ya. Kemudian apa itu kemampuan bayar ya. Kemudian juga katakanlah data-data yang lain ya. Kemudian juga bisa dilakukan fraud detection ya, kecurangan dari proses transaksi. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kalau Anda misalkan orang banking ya, dia memperoleh data yang sangat besar sekali,
data, misalkan Anda bekerja di headquarternya suatu itu bank internasional, ya kan? Headquarter Anda itu pada suatu negara. Kemudian Anda bisa mendapatkan informasi adanya kecurangan transaksi. Anda nggak mungkin berkunjung ke setiap negara. Anda harus bisa membuat satu algoritma, membuat suatu itu data mining konsep ya untuk mendeteksi adanya fraud detection. Apa yang mau kita terapkan di sini? Yang kita terapkan adalah identifikasi pola. Jadi Anda sebagai seorang engineer computer science mendesain algoritma yang mampu mengidentifikasi pola yang umum, yang normal. Pak, ini pola normal, nggak akan mungkin itu melewati ini. Kalau terjadi penyimpangan, nah itulah identifikasi daripada fraud detection. Jadi kalau ada pola transaksi yang nggak wajar, kedetek di dalam sistem. Itulah satu contoh daripada metode data mining, ya fraud detection, ya, atau deteksi kecurangan. Ya, bahkan juga sampai ke risk evaluation, ya risiko evaluasi, ya, itu evaluasi risiko. Ya, jadi evaluasi risiko ya, misalkan adalah perusahaan investasi, investasi ke sana ke sini, jual saham, jual apa gitu kan. Ini resikonya seperti apa? Tentu harus dilakukan dengan evaluasi pola, ya. Jadi itu salah satu daripada orang pertimbangan orang melakukan investasi dalam jumlah yang besar, ya, ke suatu negara, ke perusahaan, dia harus bisa membuat satu kajian, kajian mengenai itu risk management. Dari mana itu diperoleh? Tentu adalah dari metode ilmu komputasi. Nah, salah satunya adalah ini data mining, ya. Kemudian kalau text mining ini untuk paling mudah adalah untuk melihat gitu kan sentimen, sentimen penilaian daripada customer, ya. Anda gitu kan sebagai pelanggan satu produk, Anda kecewa, Anda nulis di sosial media. Nah, itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang dikenal oleh masyarakat secara luas itu mendapatkan informasi. Siapa yang nggak puas dengan layanan saya? Apakah semuanya sudah memberikan langsung kepada perusahaan? Tidak, belum tentu. Karena perilaku konsumen itu tidak selalu berkomunikasi direct dengan customer service. Tidak direct dengan layanan customer service. Tapi dia bisa ngomong di sosial media. Nah, siapa yang bisa mencari tahu ini? Tentu adalah metode ilmu komputasi. Bagaimana caranya? Ya ini, ada metode text mining. Ya. Dan juga ada metode image recognition. Ya. Jadi image recognition ini sudah umum ya untuk identifikasi itu wajah, pola penyakit, gitu ya. Katakanlah pola-pola yang lain gitu kan secara visual ya. Itu adalah image recognition, pengenalan pola visual, citra visual seperti itu ya. Web mining ya kan, medical diagnosis dan lain-lain ya. Nah, saudara-saudara, itu atribut daripada data mining ini gitu kan bisa kategori ya atau representasi ya. Kategori bisa dibuat kategori untuk kepentingan penilaian ya. Misalkan untuk customer gitu kan, itu loyal tidak loyal ya. Dan di antara loyal tidak loyal itu ada juga berbagai macam kriteria ya. Ada numerical ya, numerical atribut, ada atribut angka, ada atribut perhitungan atau frekuensi, atau atribut nominal kan. Ada ordinal ya. Ordinal itu adalah atribut-atribut yang bersifat itu atributif ya. Itu seperti level education ya, kemudian juga itu data-data yang sifatnya adalah pencapaian seseorang atau juga katakanlah atribut-atribut yang bisa kita artikan melekat secara natural kepada itu customer atau konsumen ya. Juga ada atribut diskrit ya selain ordinal tadi ya. Oke, itu data mining proses ya. Ada pertanyaan saudara, silakan. Halo, halo. Iya Pak, belum ada pertanyaan. Ya, gimana? Belum ada ya? Oke. Ini juga ada peserta susulan ya, ada Hevira, ya. Siapa lagi ini? Ada Nilzam, ya. Selamat datang ya, saudara-saudara ya. Ada Muhammad Hafiz, Zani, Mustafa, ya, Rinda, ada Sandi ya. Selamat bergabung. Silakan Anda itu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat juga ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan saudara-saudara.
Nah, data mining ini saudara-saudara bermula dari kita mau mengolah dataset. Ya, tentu dataset ini yang kita lihat adalah dataset dari proses bisnis. Ya, semua proses bisnis di zaman sekarang dengan era digital ini relatif tidak ada yang tidak terkomputerisasi. Semua terkomputerisasi. Ya, jadi saya bicara ini adalah dataset kumpulan data ya yang merupakan terdokumentasi oleh sistem dengan tertib dan bagus. Ya, adakah data yang tidak terdokumentasi oleh sistem? Saya tanya kepada Anda. Halo, ada data yang tidak terdokumentasi oleh sistem secara internal? Nah, ada dan banyak sekali data-data yang tidak terdokumentasi baik internal sistem di dalam perusahaan. Apa contohnya? Apa contohnya kira-kira? Ya, Anda pernah itu paham kira-kira atau pernah tahu bagaimana suatu produk itu direview ya kan di sosial media? Nah, pernah nggak Anda melihat review kompor misalnya? Anda mau beli kompor gitu kan? Bagaimana review tentang produk ini? Pernah lihat, saudara-saudara? Halo, halo, halo. Wah, jangan-jangan belum pernah lihat ini. Belum, Pak. Belum pernah lihat, ya. Anda nggak Belum, pernah Pak. itu mau beli produk gitu kan? Anda melihat respon penilaian dari sosial media gitu. Oh ya pernah, Pak. Sering malah. Nah, itu satu contoh. Satu contoh kan ada data-data ya yang terkait dengan bisnis yang itu tidak bisa terdokumentasi oleh internal sistem. Apa? Data mengenai sentimen customer, penilaian customer. Data-data ini sangat penting. Coba misalkan ada mahasiswa saya di sini, misalkan Sandi, dia sebagai pemilik perusahaan kecap gitu kan. Perusahaan kecapnya ini digemari banyak orang. Ya, kecap apalah ya, kecap cap betul burung dara, kecap burung dara. Ya, digemari banyak orang. Tapi ada yang mereview, ada suatu bintang film mereview kecap burung dara ini miliknya Sandi. Yang reviewnya sangat negatif. Followernya banyak. Kira-kira berpengaruh nggak pada pemasaran? Pengaruh, Pak. Bisa ke saham Nah, juga turun, Pak, kalau terkenal. betul sekali. Jadi ini satu contoh, saudara-saudara. Data itu gitu kan terkait dengan proses bisnis ada di luar sistem. Nah, itu yang paling sulit. Data-data seperti ini, review dari customer itu paling sulit karena datanya dalam bentuk teks. Ini kan orang ngomong review, diwawancarai. Anda bagaimana penilaian Anda mengenai kecap burung dara? Pak, mengecewakan. Ya, Pak, senang sekali, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mengaverage ya, membuat penilaian umum bahwa produk saya ini sebetulnya nggak ada masalah di masyarakat, diterima dengan baik. Masyarakat sangat puas dengan produk ini. Masyarakat tidak kecewa. Data-data ini saudara-saudara tidak ada dalam internal sistem. Data ini harus kita cari, ya, harus kita ekstrak ya dari di luar sistem. Dari mana? Ya tentu mulai dari sosial media, gitu ya, dari apa itu toko-toko online yang menjual produk kita, dari reseller produk kita, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam kita mau melakukan data mining, yang pertama adalah kita lakukan definisi tujuan, ya, objective definition. Lakukan apa, eh, definisikan tujuan kita. Apa yang mau kita definisi? Apa mau kita tujuan kita dalam melakukan data mining? Pak, saya mau mencari sentimen atau penilaian sentimen publik. Ada nggak yang mereview produk saya ini jelek? Ya. Jadi perusahaan harus berani membuat satu satu keputusan ya mengenai produk ini. Apakah produk saya ini diterima oleh masyarakat? Bagaimana produk saya itu direview oleh masyarakat? Apa yang kurang dari produk saya ini? Jadi kalau kalau satu perusahaan tidak punya mindset seperti ini, saudara-saudara, siap-siap wassalamualaikum. Contoh, gitu kan, pabrik motor sekarang ya kan, berpuluh-puluh tahun di Indonesia, ya kan, kita udah punya mindset motor itu merek Jepang, merek H, ya, merek Y, merek apalagi S, gitu kan. Nah, dia udah wow, ya kan, wah ini, Pak, kalau kita ibaratnya ketemu sama mereka gitu kan, bosnya mereka, wah, kok saya ini udah digemari Pak, nggak ada yang bisa ngalahkan saya.
Begitu motor listrik masuk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Landscape penjualan motor langsung berubah, gitu kan? Motor listrik gitu kan, langsung digemari masyarakat. Ya, motor listrik. Coba apa yang terjadi? Karena perusahaan-perusahaan ini dia tidak berani mengungkap dirinya sendiri bahwa ada kelemahan yang itu adalah merupakan apa itu ketutup ya, tertutup ya, selama ini diabaikan oleh perusahaan. Coba kalau misalkan mobil listrik itu dideteksi dari 10 tahun yang lalu, ternyata masyarakat ini sudah mulai bergeser. Ya, masyarakat itu tidak hanya kepingin irit secara operasional, tapi juga irit secara pajak, irit secara maintenance, irit secara bahan bakar. Begitu mobil listrik, motor listrik masuk, langsung itu, ya, langsung orang itu berubah, ya kan? Yang awalnya, Pak, kalau saya itu hidup saya itu suka dengan motor H. Selain motor H, no Pak. Kenapa? Irit. Oke. Begitu ada motor listrik lebih irit lagi, akhirnya apa? Ditinggal H, gitu ya. Ini satu contoh. Satu contoh gitu kan, perusahaan tidak berani melakukan objective definition. Nah ini contoh aja ya, ini tidak berbicara itu sentimen apapun ya. Jadi ini sangat penting di era sekarang ini, saudara-saudara. Kalau perusahaan tidak mau melakukan atau tidak mendefinisikan tujuannya, ya, untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, bagaimana produk saya ini, siap-siap, wassalamualaikum, ya. Kan ini sudah ada contohnya banyak sekali kan, mobil listrik, motor listrik, ya kan, HP gitu kan, HP juga sama. HP zaman 30 tahun yang lalu, ibaratnya sanyonya HP kan, Nokia. Orang itu kalau nggak punya Nokia, ya Nokia poliponik ya, zaman saya kuliah dulu gitu kan, itu rasanya ketinggalan zaman. Nokia itu saya masih ingat nadanya kan, nadanya Nokia waktu di nenek nenek apa sih begitu ya, itu jadi tren. Nokia yang sudah berjaya kayak gitu kan, berpuluh-puluh tahun gitu kan, kebanting gara-gara Android, ya kan? Orang nggak nyangka itu. Kenapa? Karena objective definition, ya, ya, tidak didefinisikan, tidak dibuat dulu. Ya, apa ini? Saya kepingin mendapatkan informasi bagaimana produk saya ini di masyarakat, tapi dengan cara yang se-honest mungkin, sejujur mungkin. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah bisa memperbaiki produk saya. Kalau kita tidak bisa memperbaiki produk berdasarkan penilaian konsumen, siap-siap wassalamualaikum. Nah, contohnya banyak sekali. Tadi Nokia gitu kan, Siemens, Ericsson, Alcatel, itu kan merek-merek yang luar biasa besar ya. Kebanting gara-gara sepele. Gara-gara apa? Gara-gara Android. Nah, ini kan harus kita pelajari. Kenapa? Ya karena itu kegagalan di dalam melakukan ya, banyak hal ya. Salah satunya adalah ya ini gitu kan, penilaian dari publik. Kok bisa publik yang dulu sangat setia dengan Nokia, ya kan, bergeser gitu kan dalam waktu 2 tahun gitu kan gara-gara Android. Macam-macam lah ya tentu teori yang kita libatkan di sini ya. Tapi inilah saudara, jadi betul definisi tujuan itu sangat penting ya agar kita itu mencari informasi dari data mining itu dengan benar. Ya sehingga apa? Nah ini ya tujuannya adalah model development ini. Nah ini sangat penting. Ya. Tujuan adalah model development. Ya Pak, ya kan orang itu suka produk saya karena terpaksa. Harus berani. Perusahaan itu membuat suatu penilaian seperti ini. Betul nggak karena terpaksa? Terpaksa karena nggak ada pilihan lain. Ya, karena apa itu terpaksa karena tidak ada pilihan itu wassalamualaikum. Kalau suatu produk ya disukai masyarakat karena tidak ada pilihan lain, itu berarti nggak akan sehat. Kenapa? Karena nanti itu banyak sekali kelemahan-kelemahan yang undercover, yang tidak terungkap selama ini. Sehingga begitu produk baru masuk, wah itu produk kita dikalahkan. Ya, nah ini ya sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan satu prediksi and interpretation di sini. Ya, itu sudah cara ya tujuan daripada kita itu uh, menghasilkan itu data mining ya. Nah, ini contohnya ya. Retention in mobile phone industry. Ya, tadi sudah saya berikan satu contoh itu cara umumnya gitu ya. Dan Anda juga mungkin bisa menyaksikan sendiri gitu kan mengenai apa yang saya ceritakan tadi ya. Oke. Dan contoh-contoh lain juga banyak sekali sebetulnya ya. Nah, saudara-saudara,
bagaimana setelah kita itu menemukan satu model yang bisa kita artikan mendekati, ya, dan model tadi tervalidasi berdasarkan perhitungan, ya, maka kita bisa melakukan suatu analisa. Ya, analisa ini bisa kita terapkan metode supervised learning atau unsupervised learning. Ya, supervised ini adalah terpandu, direct, ya, direct, jadi secara langsung, gitu kan. Jadi antar atribut, ya kan, di dalam satu dataset, ya kan, itu itu terhubung satu sama lain, ya, terhubung satu sama lain secara dengan pola tertentu. Itu supervised learning process, ya. Jadi pola hubungan, ya, itu pola pembelajaran yang terpandu, ya, karena ada atribut-atribut yang katakanlah itu bisa dihubungkan. Sementara kalau unsupervised learning, indirect gitu kan. Jadi unsupervised learning adalah hubungan yang tidak langsung, ya. Jadi hubungan tidak langsung ini saudara-saudara, ya kan, bisa kita artikan sebagai gitu kan, itu sebagai eh, ekspansi dari satu kelompok data, ya. Jadi kita mengidentifikasi gitu kan, ada kesamaan pola dengan model-model yang lain, ya, dengan data-data set yang lain. Kesamaan pola dengan data set yang lain itu adalah unsupervised learning, ya, jadi tidak hubungan secara langsung seperti itu. Tentu ini harus nanti saya tunjukkan contohnya ya supaya Anda paham ya. Ini baru itu penjelasan secara uh, verbal dulu, ya. Nah, ini ya saudara-saudara ya, kelihatan saudara? Halo. Jadi di dalam tentu kita melakukan uh, data mining ini saudara-saudara gitu kan, antara gitu kan pelaku dan peran gitu kan, itu memang harus kita buat satu konsep ya, satu diagram ya, mulai dari database administrator gitu kan. Jadi proses daripada data mining ini sudah melibatkan beberapa unsur ya, beberapa aktor pelaku. Ada bagian administrator, ada bagian data mining analis, ada domain expert ya. Domain expert ini tentu adalah orang-orang yang paham proses bisnis. Ya, dia punya pengalaman dalam proses bisnis ya. Kalau data mining, nah ini orang IT ya. Database administrator boleh orang IT juga atau juga boleh katakanlah low competence IT, ya, gitu ya. Nah, ada di mana Anda usahakan di sini, ya, data mining analyst atau lebih bagus adalah perpaduan antara ini, data mining analyst dan domain expert, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti Anda bisa melakukan problem analisis dengan tepat, ya. Problem analisis, data collection, data preparation, learning model, interpretasi gitu kan, nah, aplikasi hasil dan kontrol dan feedback, sehingga Anda bisa melakukan evaluasi evaluasi hasil dan konsistensi dengan tujuannya. Ini ya saudara ya. Jadi dengan data mining itu Anda punya suatu bagi-bagi peran dan bagi-bagi pekerjaan ya dengan bidang lain tadi itu. Karena kalau Anda di level ini, Anda harus punya pengalaman bisnis untuk bisa menjelaskan model yang diperoleh. Pak, modelnya meningkat. Pak, modelnya menurun. Pak, dia modelnya random, meningkat dan menurun. Nah, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya bisa jelaskan terkait dengan proses bisnis dari dataset yang Anda peroleh tadi itu. Halo, saudara? Halo? 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 Iya, Ada Pak. pertanyaan? Oke, silakan ada pertanyaan. Silakan.